terima kasih dan selamat siang kepada semua, selamat sore, selamat pagi, selamat malam di seluruh belahan dunia, selamat apa saja, baik yang di alam tampak maupun tak tampak. Senang sekali bisa berjumpa dalam rangka ataupun dalam acara yang diselenggarakan oleh Indonesian Buddhist Community Singapore. Senang sekali karena tema kita pada kesempatan siang hari ini ataupun kesempatan saat ini sangat penting, sangat menarik, dan sebetulnya juga sangat terapkan. Ya, sehingga kalau tadi dikatakan bahwa banyak hal-hal yang saya sampaikan itu mudah dicerna di kehidupan sehari-hari, karena memang saya menyukai tema-tema terapan semacam ini. Sehingga setiap kali kita selesai acara, kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini atau yang mengikuti acara ini, perilaku yang baik sesuai Dhamma ini kadang memang menjadi bahan perbincangan, bahan perdebatan yang kadang tidak ketemu jalan keluarnya. Karena ada yang mengatakan, perbuatan ini loh yang perbuatan baik, perbuatan itu loh yang perbuatan baik. Malah ada orang yang lebih luar biasa lagi. Beberapa orang mengatakan, kalau saya ini sebetulnya tidak terlalu suka ke wihara. Saya jarang baca parita, saya jarang kebaktian, saya jarang meditasi. Yang penting orang itu berbuat baik. Kalau sudah berbuat baik, tidak usah ikut agama apa-apa. Nah, kadang-kadang sampai kita bingung. Loh, perbuatan baik apa ini? Jadi kalau kamu sekarang misalnya ada mungkin orang yang habis uangnya karena judi, kemudian minta duit sama kamu, tolonglah, saya sudah habis nih duit saya untuk berjudi, saya keluarga saya belum makan ini. Oke, lagi sana, berbuat baik supaya kamu bisa dapat duit lebih banyak. Ini saya kasih duit untuk judi, supaya keluargamu bisa makan. Loh, apakah ini perbuatan baik? Kemudian ada orang juga mengatakan, aduh, duitku sudah habis nih untuk beli narkoba, minta duit dong, atau saya dipinjemi duit dong. Kemudian orang yang tadi mengatakan, ya yang penting berbuat baik itu. Kemudian mengatakan, oke, saya kasih duit, jangan khawatir. Sana beli narkoba, supaya kamu nggak stres. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kemudian jadi bingung. Ini perbuatan baik atau bukan ya? Nah, karena itu kalau tema kita pada kesempatan ini dikatakan perbuatan baik atau perilaku yang baik sesuai Dhamma, nah ini kita sekarang akan bahas bagaimana Dhamma ini mengarahkan kita supaya perbuatan baik kita itu benar-benar disebut perbuatan baik dan kita tidak lagi mengatakan, tidak perlulah baca parita, tidak perlulah meditasi, tidak perlulah semuanya, yang penting saya berbuat baik. Nah, inilah yang kita mau capai dalam kesempatan ini sebagai sasaran supaya nanti kalau selesai acara ini kita punya pedoman untuk berbuat baik sesuai dengan Dhamma. Saudara-saudara, kalau di dalam Dhamma sering dikatakan begini, bahwa kita itu sebetulnya mau melakukan sesuatu itu niatnya apa? Kadang-kadang ada orang kecelakaan, kemudian dia masuk rumah sakit, kemudian kita menengok. Wah, kalau menurut orang lain, orang menengok orang sakit di rumah sakit itu adalah perbuatan baik. Padahal kita waktu menengok itu sebetulnya kita mau memastikan orang yang saya benci ini benar-benar masuk rumah sakit nggak? Kalau benar-benar masuk rumah sakit, aku happy banget. Aku senang sekali. Nah, jadi
fisik kita seolah-olah melakukan perilaku baik. Tapi kenyataan niat kita bukan niat yang baik. Nah, perilaku baik di dalam Dhamma dimulai dengan niat yang baik. Kalau kita punya niat yang baik, walaupun orang lain mengatakan kita tidak baik, kamu musuh kok kamu kunjungi, biarlah musuh kalau sakit ya biarkan aja, nggak usah dikunjungi. Oh enggak, saya niatnya memang baik. Saya mau membawakan obat-obatan kepada dia. Saya mau membawakan sedikit yang bisa membuat dia bahagia. Saya niatnya berbuat baik. Karena saya punya niat baik, maka apapun yang orang lain sampaikan, saya tidak mau tahu. Pokoknya saya niatnya baik. Ini adalah dasar pertama perilaku baik. Nah, kemudian perilaku baik ini tentu apa sekarang? Kalau kita mengatakan, wah sekarang dasarnya saya sudah berbuat baik. Apa sekarang di dalam Dhamma yang selain perbuatan baik itu, apa itu? Yaitu ketika kita mengikuti tujuan Dharma. Tujuan Dharma apa? Mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin. Itulah yang kalau menjadi dasar niat di dalam batin kita, itulah perbuatan baik. Jadi sekarang ketika saya berkunjung kepada orang yang saya tidak sukai tadi di rumah sakit, dia mengalami kecelakaan, niat saya apa? Saya mengurangi kebencian. Saya benci dengan orang itu, tapi justru saya mau tengok dia. Maka ini adalah upaya saya untuk berbuat baik. Ini adalah perilaku baik. Karena saya mengurangi kebencian. Kemudian saya membantu dia yang sakit. Saya membawakan obat-obatan. Saya membawakan buah-buahan. Saya membawakan beberapa kebutuhan yang mungkin diperlukan dia di rumah sakit. Ini adalah saya mengurangi ketamaan. Saya bisa berbuat baik, saya bisa berdana. Nah, ini sebetulnya juga untuk niat yang baik awal tadi. Kemudian sudah saya tengok, sudah saya berikan barang-barang yang dia perlukan, kemudian saya juga membantu dengan doa. Saya juga bermeditasi untuk dia. Nah, ini juga perbuatan baik, mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, juga mengurangi kegelapan batin. Ya, jadi sudah ada dua syaratnya untuk perbuatan baik, yaitu nomor satu adalah niat baik. Nomor dua, niat baik itu berarti niat untuk mengurangi ketamaan, niat untuk mengurangi kebencian, niat untuk mengurangi kegelapan batin, yang kemudian kita ekspresikan dengan kata-kata, yang kita ekspresikan dengan perbuatan, karena tadi masih bersifat di dalam pikiran. Nah, kemudian ukuran kebajikan yang lain adalah bahwa kalau perilaku itu sudah saya lakukan, saya tidak nyesal. Kita sebagai manusia selalu sebetulnya di dalam batin kita ini kita punya ukuran. Ukuran perbuatan baik, ukuran perbuatan yang tidak baik. Satu contoh, kalau kita ingin menolong orang yang jatuh, jadi dia terpeleset, dia jalan misalnya di wihara, atau dia jalan di jalan umum, jalan di mall, jalan di mana saja, kemudian dia kepleset. Ketika kita niat mau menolong yang sesungguhnya, maka kita fokus, kita melihat orang yang jatuh itu, kita berlari menuju ke arah dia, dan kemudian kita mengangkat dia, memegang dia, menolong dia, dan menanyai dia, kenapa kamu, apakah apa bisa saya bantu, apa perlu saya bawa ke rumah sakit, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu karena niat kita memang baik. Tapi kalau ada niat kita yang tidak baik, misalnya, wah yang jatuh ini kelihatannya jamnya bagus,
perhiasannya bagus, dan dia kebetulan pingsan. Nah, kita sudah tahu ukuran itu. Kemudian kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Sudah nggak fokus ke orangnya lagi. Kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Kalau nggak ada banyak orang, saya langsung lari ke dekat orang itu, dan saya mengambil jamnya, saya mengambil dompetnya, saya mengatakan menyelamatkan, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Kemudian mungkin, ya saya angkat seperlunya, tapi kemudian saya tinggal karena saya sudah mendapat barang yang saya perlukan. Nah, ini yang contoh ekstrim. Tapi contoh di kehidupan sehari-hari sangat mudah. Anda yang hidup berpasangan, atau Anda yang punya teman, apa saja, lihatlah kalau dia sedang menerima telepon. Teman Anda, misalnya teman kamar, teman kos, atau pasangan hidup Anda, atau anak Anda, atau pacar Anda, sedang terima telepon. Kemudian Anda masuk. Kalau terima teleponnya itu dengan suara keras, dan tetap Anda masuk suaranya tetap keras. Halo, ya bagaimana? Ini. Berarti itu baik. Itu perilaku yang jujur. Tapi kalau dia sudah tidak jujur, nanti ketika kita masuk, suara yang keras itu nanti jadi pelan. Jangan ngomong sekarang ya. Saya ada yang mengganggu ini. Banyak nyamuk di sini. Kemudian sudah nanti saya telepon lagi. Ini berarti nggak jujur. Ini jelas kita di dalam batin sudah tahu perilaku ini tidak benar. Jadi tiap orang sebetulnya tahu perilakunya. Beberapa orang ada yang kewihara dan punya kelakuan yang tidak baik. Kemudian dia mengatakan, sebetulnya saya ini ya tahu kelakuan saya ini tidak baik. Cuman saya ini tidak bisa menghentikan. Nah, jadi orang itu sebetulnya sudah punya ukuran pada diri sendiri. Anda kalau mau baik, maka Anda akan fokus pada perbuatan baik itu. Tapi kalau Anda mau tidak berbuat baik, biasanya Anda noleh kanan, noleh kiri dulu. Kalau Anda dulu pernah sekolah itu mestinya semua. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan pada saat ulangan, Anda nggak noleh kanan, nggak noleh kiri. Langsung Anda nunduk kerja sampai selesai, kumpulkan, beres. Tapi kalau Anda tidak bisa mengerjakan ulangan itu, dan Anda berusaha tidak jujur, apakah Anda mau melihat kerjaan teman, ataukah Anda mau melihat catatan Anda yang di dalam laci, ataukah Anda mau melihat catatan Anda di dalam serpihan kertas di kantong Anda, maka Anda mulai dengan menoleh kanan dan kiri. Lihat pengawasnya, lihat temannya, lihat yang lain kanan kiri, nggak ada orang, Anda lalu buka catatan-catatan yang Anda siapkan. Ini sebetulnya ukuran, kita sudah tahu bahwa itu perbuatan buruk. Nah, cuman kadang-kadang kita melanggar suara yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Kita merasa saya tidak masalah, saya mau kerjakan, saya lawan itu. Nah, akhirnya timbullah penyesalan. Duh, kenapa ya saya dulu melakukan itu? Kenapa saya harus mencuri? Kenapa saya harus curang di dalam ujian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Akhirnya penyesalan ini bisa berlaku jangka panjang. Ya kalau cuman ujian, ya kalau cuman ulangan, ini hanya penyesalan nanti. Ya mungkin beberapa tahun kemudian kita nyesel ya, aku sudah lulus sekolah tapi ternyata kemampuanku tidak sesuai dengan hasilnya. Tapi kalau nanti kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan penting dalam kehidupan, dan kita kemudian nyesel atas perilaku kita yang tidak baik itu, maka kita menyesalnya itu untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, perilaku baik itu sebetulnya niat yang baik, kemudian niat ini adalah tujuannya untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kemudian yang ketiga, tidak menimbulkan penyesalan. Nah,
Tapi bagaimana sekarang kalau mau ukuran yang paling sederhana? Saya males ngitung ataupun saya males mengingat-ingat 3 kriteria ini tadi. Oh, kalau gitu lebih sederhana gini aja. Kalau saya mau disakiti, ya mungkin orang lain mau juga. Tapi kalau saya tidak mau disakiti, berarti orang lain juga sama. Di dalam Dhamma ada Sang Buddha pernah menyampaikan itu bahwa kalau ada makhluk yang kita tidak berani untuk atau kita ini takut pada kematian, maka sebetulnya kita juga tidak punya hak untuk membunuh makhluk lain. Jadi kalau saya tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti makhluk lain. Karena makhluk lain juga punya perasaan yang sama dengan kita. Dia ingin bahagia sama dengan kita. Dia takut pada penderitaan sama dengan kita. Dengan cara seperti itu, maka kita akhirnya bisa merumuskan perbuatan baik itu dengan lebih sederhana. Nah, sekarang perbuatan baik ini apa yang kita bisa lakukan sekarang? Kalau secara realnya, nah, ada bermacam-macam yang dengan kerelaan. Kerelaan ini ada yang bersifat materi, ini yang paling sederhana. Jadi ketika kita di zaman ada pandemi virus, ya, COVID misalnya, atau corona, kemudian kerelaan apa yang paling sederhana bagi kita? Ya, kita punya masker, bolehlah kita bagikan ke teman kita. Itu kalau hanya selembar, 2 lembar. Tapi kalau kita punya banyak, bolehlah kita bagikan ke beberapa yayasan-yayasan sosial, atau mungkin tenaga-tenaga medis, dan lain sebagainya, untuk mereka gunakan menjaga kesehatan. Jadi, kerelaan bersifat materi ini sangat sederhana. Kalau saya punya, maka saya bagikan. Dan ini di dalam Dhamma diajarkan, yaitu biasanya umat berdana makan kepada para biku. Jadi, oh sekarang di wihara sana ada biku. Biku siapapun kita nggak usah pusing ya. Kita jangan berpikir, wah biku A ini yang datang. Ini biku yang sudah saya tunggu-tunggu. Wah, aku mau berdana sebanyak-banyaknya. Kalau biku B, ada itu aku nggak suka, nggak usah. Lah, ini kalau di dalam Dhamma tidak seperti itu. Itu ada biku di wihara di sana. Biku A, biku B, biku siapa saja saya nggak mau pusing. Pokoknya saya mau punya kesempatan berbuat baik. Nah, ini adalah kerelaan yang bersifat materi. Karena saya punya barang, maka saya bisa bagikan. Kerelaan yang bersifat materi ini kalau kita pikirkan lebih dalam, sebetulnya di dalam batin pada waktu memberikan dana itu adalah untuk kebahagiaan orang yang menerima. Ya, jadi ini kita sudah mulai berpikir kerelaan bukan hanya fisik, kerelaan materi yang tadi berupa memberikan makanan itu ternyata punya landasan berpikir, landasan mental, yaitu, oh, saya ingin membahagiakan dia. Makanya, saya punya makanan yang bagi saya enak. Saya mau berikan kepada bikunya. Atau saya mau berikan kepada panti asuhan. Saya mau berikan kepada panti jompo. Terserah. Pokoknya saya punya yang terbaik. Ini adalah kerelaan karena ingin membahagiakan orang yang kita berikan. Jadi bukan, wah saya punya makanan basi, saya sudah tidak suka makanan ini. Saya kasihkan aja ke pantainya. Oh, biku tidak pernah menolak, jadi dia pasti akan terima. Dan karena yang berdana banyak, orang nggak tahu bahwa makanan basi itu dari saya. Nah, ini pikirannya sudah negatif. Tapi kalau sekarang, pokoknya saya punya makanan enak dan saya mau bagikan, itu adalah kerelaan yang bersifat materi, tapi sekaligus kerelaan yang bukan materi, yaitu ingin membahagiakan pihak lain. Kerelaan yang bersifat materi ini bukan hanya benda saja,
Tapi bisa juga sekarang kalau kita melihat waktu, kita bisa memberikan waktu kepada orang untuk misalnya berbagi kepada kita, berbagi cerita, berbagi kisah penderitaannya, dan lain sebagainya. Kita perlu dengan kerelaan untuk mendengarkan. Kita duduk dengan diam, kemudian kita mendengarkan dengan baik, dan kemudian kita mungkin memberikan masukan, memberikan nasihat kepada dia. Nah, ini sebetulnya adalah dasar niat kita apa? Saya duduk diam, saya mendengarkan dia adalah untuk membahagiakan dia. Di dalam Dhamma sebetulnya nasihat itu bisa diberikan ketika dia mulai mengeluh. Yang pertama itu. Jadi, aduh, saya ini kok stres ya. Sebetulnya kita bisa langsung mengatakan, stres itu kamu buat sendiri. Di dalam Dharma, bahwa stres itu adalah produk pikiran sendiri. Ya, ini kalau kita membaca di Pitaka, di gini, dan seterusnya. Wah, itu orangnya belum cerita, kita sudah kasih nasihat, dia sampai puyeng, dia akhirnya sudah, saya enggak mau cerita sama kamu lagi, enggak asik. Nah, jadi gimana sekarang? Kita dengarkan dulu. Kita dengarkan baik-baik apa dia kekurangannya, apa yang dia jadi keluhannya, dan lain sebagainya. Kemudian kita nasihati pelan-pelan, kita cocokkan contoh-contoh kita dengan apa yang dia sampaikan, dengan basis dharma yang sudah kita pelajari. Bahwa semua itu karena pikiran. Jadi kita mengatakan, wah, kamu memang masalah kamu ini bisalah dikatakan cukup berat. Kita harus ada semacam empati yang mengatakan seperti itu. Memang masalah kamu ini ya cukup berat lah. Kalau saya ngalami mungkin juga ikut stres lah seperti itu. Tapi cobalah kamu renung baik-baik. Masalah ini timbul ini dari mana? Kamu kan mengharap orang itu bertindak seperti yang kamu inginkan. Kamu mengharap orang itu berbicara seperti yang kamu inginkan. Kenyataannya tidak bisa. Jadi kamu itu sebetulnya stres karena kamu sendiri mengharap berlebihan kepada orang itu. Nah, dengan contoh-contoh yang dia sampaikan sendiri, kemudian kita kembalikan sesuai dengan Dharma, orang itu kemudian, oh ya, ya oke lah, saya akan coba untuk lebih baik lagi. Nah, dengan cara seperti itu, maka orang itu menjadi tenang dan kita pun bisa memberikan nasihat dengan baik. Nah, setelah dia pulang, dinasehati yang sudah baik-baik itu, tidak lama datang lagi kepada kita dengan masalah yang sama lagi. Kadang-kadang kita jadi, ya ini lagi kan kemarin sudah. Kemarin sudah saya nasihati, sekarang ngomong lagi. Kadang-kadang kita jadi emosi. Santai aja, kita enggak usah emosi. Kenapa? Karena orang itu cerita kepada kita, dia merasa nyaman, kemudian waktu kita menjelaskan, dia memahami pada saat itu, tetapi setelah keluar dari tempat pertemuan kita itu, dia lupa. Mungkin dia terkagum-kagum dengan penjelasan kita sampai dia nggak ngerti apa yang kita jelaskan. Oke, kita ulang lagi dan jangan lupa, kadang-kadang kita pun mengalami yang sama. Satu contoh lah, kita dulu di sekolah. Di sekolah diajari sama guru. Di rumah lupa lagi. Besok tanya guru lagi. Ingat. Sampai rumah lupa lagi. Tanya lagi. Itu gurunya lama-lama ya stres. Ya, tapi kan gurunya tetap sabar menjelaskan karena begitu guru yang menjelaskan dia pun akan menambah kemampuan dirinya sendiri. Demikian pula dengan kita. Ketika orang yang kita sudah nasihati tadi kemudian datang lagi kepada kita lalu tanya yang sama lagi, ini sebetulnya bagi kita satu kesempatan untuk belajar. Oh gitu ya, dulu berarti nasihatku itu nggak tepat. Ini sekarang saya harus berikan cara yang berbeda. Karena mungkin
Dulu contoh-contohnya kurang cocok, kurang pas. Nah, kemudian kita kasih contoh yang lain. Kita masuk dari pendekatan yang berbeda lagi. Lalu sekarang dia mengangguk-angguk lagi. Dia pulang. Enggak lama datang lagi, masalahnya sama lagi. Wah, kita langsung emosi. Santai, kita enggak usah emosi. Kita perbaiki lagi kalimat kita, kita perbaiki lagi contoh kita. Karena kita juga berpikir, ini kesempatan saya berbuat baik. Saya kesempatan untuk berbuat baik dengan pikiran, berbuat baik dengan ucapan, berbuat baik dengan perilaku. Dan saya punya kesempatan berdana, yaitu berdana waktu, berdana perhatian, berdana nasihat. Jadi itu kembali pada diri kita sendiri. Mungkin kalau di Singapura jarang melihat ada biku Pindapata. Rasanya sih agak jarang mungkin ya. Tapi kalau di negara Buddhis seperti di Thailand, itu tiap pagi ada biku Pindapata. Dan kemudian umat mempersembahkan dana makan. Jadi biku Pindapata artinya biku berjalan dengan membawa mangkoknya keliling, ya keluar dari wihara, keliling kampung, keliling jalan-jalan besar, kemudian umat mempersembahkan dana makan. Dan ketika umat itu memasukkan dana makan, kadang mereka mengucapkan terima kasih. Jadi di dalam Buddhis ini, orang yang berbuat baik, yang mengucapkan terima kasih. Bukan orang yang menerima kebaikan, yang mengucapkan terima kasih. Jadi bikunya diam-diam saja. Tetapi umat yang mempersembahkan dana makan itu, malah dia yang ngomong terima kasih. Kenapa dia berterima kasih? Karena dia di pagi hari ini, dia punya kesempatan berbuat baik. Kalau tidak ada biku yang liwat, wah saya tidak punya kesempatan berbuat baik. Demikian pula kalau sekarang ada orang bertanya kepada kita, ada orang meminta nasihat kepada kita, inilah kesempatan saya berbuat baik. Orang yang sama bertanya hal yang sama, ini tetap kesempatan saya berbuat baik. Terus seperti itu. Nah, kadang-kadang kita lalu melihat dalam memberikan nasihat ini kan perbuatan baik ini kan salah satunya memang nasihat, dan ini yang paling mudah kita lakukan ya. Kadang kita nasihat ini bisa lewat ini seperti kita streaming begini, ini pun kita bisa memberikan nasihat. Mungkin kita konsultasi lewat Zoom, lewat apa saja. Ini kan juga termasuk begitu. Nah, kadang-kadang kita sekarang ada yang puyeng adalah melihat orang atasan kita atau orang tua kita yang kok kayaknya perilakunya nggak bener ya. Tapi gimana ya, saya mau menasehati ini gimana? Dia ini ya bapak saya, atau dia ini ya ibu saya. Kalau saya mau nasehati, saya baru ngomong, Pak, kamu tuh ya jangan melakukan itulah, Pak. Kan barang nggak benar itu nggak sesuai dhamma itu, Pak. Wuh, bapaknya langsung emosi dan mengatakan, nak, kamu nggak usah kasih nasihat banyak-banyak, nak. Kamu belum lahir, aku sudah tahu semua itu. Wah, ya iyalah. Atau, nak, kamu nggak usah nasihat banyak-banyak. Kamu dulu saya sekolahkan bukan untuk ngajari saya. Kamu saya sekolahkan biar kamu pintar untuk kamu keluar di masyarakat sana. Bukan untuk minteri orang tua, dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang kita sulit, apalagi itu pimpinan kantor kita misalnya. Padahal orang di atas kita, apakah itu orang tua kita, ataukah itu orang ke kantor kita, pimpinan kita, atau siapapun, itu punya punya kesempatan yang sama untuk melakukan kesalahan. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan nasihat? Salah satu cara yang paling mudah memberikan nasihat kepada orang yang lebih tinggi dari kita, posisinya, umurnya, dan lain sebagainya, adalah dengan mengubah pernyataan menjadi pertanyaan. Jadi, kalau kita menggunakan pernyataan, papa ini keliru, mama ini ngawur, bos kamu itu bos kok yang nggak beres gini kelakuannya. Kalau kita membuat pernyataan-pernyataan seperti itu, kita ini seolah-olah paling pandai dan orang lain
kalah pandai dengan kita. Tapi kalau kita membuat pertanyaan, maka membuat kita memandang orang lain itu sebagai orang yang punya cara berpikir yang pantas untuk dikembangkan. Jadi misalnya, papa punya kesalahan, kita bisa tahu papa ini salah kelakuannya seperti itu. Misalnya, papa ini berspekulasi dengan perdagangan, yang barangnya sudah tidak laku, malah dibeli banyak misalnya. Kita tidak bisa mengatakan, wah kamu ini, waduh, nggak pinter banget ya. Oh barang sudah nggak laku begini masih kamu beli. Aduh, saya kok bisa sepinter ini dulu turunannya siapa? Oh punya papa nggak sepinter ini. Wah, itu papahnya bisa emosi. Kita mungkin dilempar sandal atau pompa air. Nah, tapi sekarang kita bisa mengatakan yang berbeda, yaitu membuat pertanyaan. Karena papa adalah manusia, dia yang bisa dikembangkan, yang bisa ditingkatkan kualitas berpikirnya dengan membuat pertanyaan. Pak, apakah sudah benar kalau dalam suasana seperti ini kita malah mengambil barang itu lebih banyak dari biasanya? Jadi kita bertanya, oh ya sudah pasti benar lah, ini papa sudah pengalaman. Apa papa nggak mau mencoba untuk mengambil barang ini? Nggak usah terlalu banyak dulu. Atau kita mengganti dengan barang yang berbeda. Nah, jadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan. Sampai akhirnya satu ketika papanya itu kemudian mengatakan, oh ya ya bagus juga lah. Saya cobalah caramu. Siapa tahu itu bermanfaat. Demikian pula mama kita. Demikian pula dengan bos kita. Bahkan dengan teman pun sebetulnya sangat baik kalau kita selalu membuat pertanyaan dibandingkan pernyataan. Sesama teman pun sebetulnya tidak enak. Jadi kadang-kadang kan orang kalau diajak ngomong misalnya, kamu ini ya gini gini gini. Kadang kita walaupun sama teman, kita merasa tidak enak. Kamu ini salah, melakukan keputusan ini salah. Walaupun itu sebanding sama kita, setara dengan kita merasa tidak enak. Tapi kalau orang itu bertanya, menurut kamu, kira-kira salah enggak ya kelakuanmu ini? Iya ya, tapi menurut saya sih benar sih. Nah, kalau benar, apa enggak sebaiknya kamu melakukan ini? Karena kalau kamu melakukan ini, mungkin kamu akan begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan akhirnya kita, iya ya, benar juga ya. Ya udahlah, aku coba. Nah, membuat pertanyaan dibandingkan pernyataan, ini yang Sang Buddha juga gunakan. Di dalam beberapa sutta, Sang Buddha menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan para biku untuk membuat kesimpulan. Jadi ada satu sutta yang mengatakan, Sang Buddha bertanya, oh para biku, semua ini kekal atau enggak kekal? Berubah atau enggak berubah? Oh ya berubah Bante, kata para biku. Kalau berubah ini penderitaan duka atau bukan? Oh ya duka Bante. Nah kalau duka ini berarti tanpa inti kekal atau enggak? Oh iya Bante, tanpa inti yang kekal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Sang Buddha sendiri membuat pertanyaan, leading by questions. Jadi memimpin, mengarahkan orang itu dengan membuat pertanyaan. Dan itu tidak akan kesannya menggurui. Tapi kalau kita mengucapkan dengan harus begini, salah kamu begitu. Itu seolah-olah kita menggurui. Nah, ini adalah memberikan nasihat yang paling mudah. Kalau tadi dikasih nasihat tetap nggak mau, kita kasih lagi. Cara yang berbeda. Cara pertanyaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau sekarang kita sudah mau berbuat baik. Kita mencoba sekarang tadi dengan ucapan. Lalu dengan perilaku. Tangan kaki kita bisa gunakan untuk berbuat baik. Misalnya, kadang-kadang ada orang jalan, dompetnya mau jatuh misalnya, kita bisa mengingatkan kepada dia, maaf tuh, dompetnya mau jatuh. Itu sudah perbuatan baik. Kemudian di jalan kita melihat ada paku payung di jalan yang mungkin tadi ngelepasi poster atau apa, kemudian kita angkat,
kita masukkan kotak sampah. Bahkan sekarang kotak sampah kan sudah ada pembagiannya kan. Ada kotak sampah untuk benda-benda berbahaya, ada sampah yang kertas, ada sampah organik, ada sampah kaca, dan lain sebagainya. Kita masukkan sesuai dengan kriterianya. Dan itu adalah perbuatan baik secara fisik. Kemudian kalau kita melihat ada orang menyeberang, ada orang tua yang menyeberang, kita kemudian menjagakan jalannya supaya orang ini bisa berjalan dengan nyaman, itu juga perbuatan baik. Jadi selain kita berbuat baik dengan pikiran, misalnya tadi dengan berpikir yang positif, mendoakan, bermeditasi untuk yang sakit misalnya, bermeditasi untuk mereka yang menderita misalnya, mendoakan mereka supaya semuanya bahagia. Kemudian juga secara ucapan kita memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan saran baik kepada mereka yang lebih tua maupun yang sesama dengan kita. Dan kemudian secara fisik kita bisa membantu dengan ya menyeberangkan orang tua atau memberikan, kalau orang tua kita capek kita memijit mereka dan lain sebagainya. Ini sebetulnya adalah termasuk perbuatan baik. Nah, dengan perilaku-perilaku yang baik semacam ini, kalau kita lakukan sering di kehidupan sehari-hari, maka sebetulnya kita menabung karma baik itu sedikit demi sedikit. Jadi, di dalam Dharma ini kita berbuat baik tidak harus banyak atau besar sekali dalam satu saat, bukan. Tapi sebaiknya kita sering melakukan, karena dengan sering melakukan kita mengkondisikan pikiran kita, mengkondisikan ucapan kita, mengkondisikan perilaku kita ini baik dan berulang-ulang. Ya, kalau di dalam Dhamma sering dikatakan melakukan perbuatan baik yang diulang-ulang itu seperti air yang menetes. Menetes sedikit-sedikit, nanti satu malam, satu tempayan juga penuh. Jadi perbuatan baik itu jangan sekali langsung berbuat baik besar terus enggak. Tapi dikit-dikit. Nah, misalnya apa sekarang yang dikit-dikit itu? Kalau kita mau sederhana saja, yang tadi ada orang mengatakan, wah kalau saya baca parita itu saya nggak mau lah, itu kayaknya kok terlalu sepele ya, saya mau langsung berbuat baik saja. Baca parita, seperti tadi misalnya, ada nama Karagata. Nama Karagata, katakanlah itu dibaca 2 menit. Awal acara atau kalau kita di rumah, pagi hari kita membaca nama Karagata 2 menit. Arahang sama Sambuddho Bhagawa dan seterusnya 2 menit. Nanti malam kita mau tidur membaca lagi nama Karagata, Arahang sama Sambuddho dan seterusnya 2 menit. Satu hari kita punya 4 menit pikiran positif, ucapan baik, perilaku yang baik. Karena namaskara itu adalah pikirannya positif, kita tidak mendoakan yang jelek-jelek, ucapannya juga kita mengucapkan yang positif, aku menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian juga perilaku kita, fisik kita juga menunjukkan sikap yang positif. Nah, 4 menit dalam satu hari, pagi dan malam. Kalau ini kita lakukan dalam 1 bulan penuh 30 hari, kali 4 menit, 30 kali 4 menit, 120 menit. Nah, 120 menit itu sama dengan 2 jam. Jadi dengan nyicil 2 menit pagi, 2 menit malam nama Karagata, 1 bulan kita total punya kesempatan berbuat baik 2 jam. 1 tahun kali 12, 24 jam. Itu sama dengan 1 hari, 1 malam pikiran kita baik terus. Coba kita sekarang duduk diam-diam begini. Dalam beberapa menit kita ketemu sampai saat ini. Ada pikiran baik, ada juga pikiran tidak baik, ada pikiran netral, bermacam-macam berganti-ganti. Tapi dengan nyicil kata saja, 1 tahun 24 jam full berbuat baik. Kalau ini kita lakukan
dalam 12 tahun atau 20 tahun, berapa banyak kebaikan yang kita sudah lakukan. Perilaku baik yang bagaimana lagi yang kita bisa kumpulkan ini sedemikian luar biasa. Itu baru nama Karagata. Belum kalau tadi sampai membaca Wandana, Namo, Tassa, dan seterusnya. Belum lagi kita tambah dengan misalnya tadi Pancasila, Tisarana, Budang Saranang Gajami, ditambah lagi Pancasila, 10 menit. Kalau itu 10 menit pagi, 10 menit malam, satu hari 20 menit. Kali 1 bulan, wah, sudah banyak sekali. Kali 1 tahun, kali 10 tahun. Makanya kalau orang mengatakan, wah untuk apa saya membaca parita? Nah, dia belum tahu membaca parita ini sebetulnya termasuk kita menabung karma baik. Ini seperti kredit, menyicil bikin karma baik yang luar biasa. Dikit, 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 tapi terus-terusan. Apalagi kita menyambung dengan meditasi, 30 menit misalnya. Wah, pagi ini luar biasa lagi. 1 hari 1 jam, hanya untuk meditasinya saja. 1 bulan, 30 jam. 1 tahun, luar biasa. Nah, dengan demikian maka perbuatan baik, perilaku baik itu tentu juga kalau di dalam Dharma diwujudkan dalam banyak segi. Ya, seperti tadi berdana makan kepada para biku itu perilaku baik. Ya, kemudian pergi ke wihara ini perilaku baik. Memberikan nasihat kepada orang perilaku baik. Orang mau tidak nurut dengan nasihat kita dan kita nasihat balik lagi, memberikan lagi, ini juga perilaku baik. Memaafkan orang juga perilaku yang baik. Karena itu semua adalah mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin. Dan ini semua menjadi satu kesatuan sehingga kita tidak bisa pisahkan. Saya hanya mau berbuat baik saja. Saya tidak mau menjalankan kemoralan, saya tidak mau menjalankan meditasi. Agama Buddha itu tiga-tiganya perlu dilakukan bersama, yaitu kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ini tiga-tiga dilakukan bersama-sama, tidak bisa dipisahkan. Saya hanya ingin kebaktian saja, saya tidak mau meditasi. Jangan. Kebaktian, ya meditasi, ya berbuat baik juga. Dengan cara begini, maka nanti akhirnya hidup kita menjadi lengkap. Lengkap apa? Lengkap dengan perbuatan baik lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sehingga setiap malam menjelang tidur tidak ada lagi penyesalan di dalam diri kita. Saya merasa setiap hari saya sudah berbuat baik, sehingga saya tidak menyesal. Kalau setiap malam saya tidur tidak menyesal, sepanjang hidup saya tidak menyesal, maka ketika kematian datang, ketika saya harus menutup mata dari kehidupan ini untuk terlahir di alam yang lain lagi, saya tidak ada penyesalan lagi karena saya sudah mengisi hidup ini dengan perbuatan baik yang maksimal. Karena itu perilaku yang baik sesuai dengan Dhamma ini bukan hanya dilakukan sesekali saja, tetapi harus dilakukan terus-menerus dan kita bangkitkan semangat kita untuk terus melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Kebaikan itu akan memberikan manfaat kepada diri kita di kehidupan ini maupun di kehidupan yang mendatang. Dan kebaikan itu harus dilakukan sering-sering menjadi satu kebiasaan. Sehingga dengan demikian, maka kita tidak ada penyesalan di dalam kehidupan, karena kita selalu merasakan bahwa kalau saya ingin memperoleh kebahagiaan, demikian pula orang lain ingin memperoleh kebahagiaan. Karena itu saya berusaha membahagiakan orang lain. Saya berusaha membahagiakan semua makhluk. Dan akhirnya kembali pada diri kita. Dan akhirnya kemana kita pergi, selalu menjadi sumber kebahagiaan untuk orang lain. Kalau kita sudah bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk orang lain, di dalam cara berpikir kita, sumber kebahagiaan untuk orang lain, pada saat kita berkata-kata, sumber kebahagiaan untuk orang lain pada saat kita melakukan sesuatu, sumber kebahagiaan untuk orang lain maupun semua makhluk di sekitar kita, maka sesungguhnya kita sudah melakukan perilaku yang baik sesuai dengan Dharma. Dan inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bisa memancing berbagai macam pertanyaan
sehingga kita bisa masuk kepada hal-hal yang lebih praktis lagi di dalam pelaksanaan Dhamma di kehidupan sehari-hari. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.